Baik ya, untuk topik planning dan forecasting ya, perencanaan dan financial planning dan forecasting atau perencanaan dan peramalan keuangan ya, peramalan atau perkiraan ya. Jadi nanti topik-topik yang terkait ya dengan planning dan forecasting ya, ini lebih kepada yang pertama itu adalah sales ya, forecasting sales. Ya, penjualan dulu karena dia adalah di topnya ya, di topnya dari sebuah kinerja ya, dari suatu kinerja. Nah, karena itu yang pertama adalah biasanya dengan target di penjualan. Ya, kemudian setelah itu adalah proyeksi dari aset dan eh, dana yang dihasilkan ya, atau dana dari internal ya, dana dana dari sumber dana dari internal. Kemudian proyeksi dari dana eksternal yang dibutuhkan ya kalau ada ya. Kemudian yang penting adalah keputusan how atau bagaimana untuk mendapatkan atau bagaimana menghasilkan dana ya, atau generate fund ya. Nah, ini adalah topik atau target yang berkaitan dengan planning dan forecasting. Nah, perencanaan dan peramalan ini adalah merupakan dua fungsi manajerial ya yang penting dan relevan ya untuk berkaitan dengan fungsi-fungsi yang lain ya. Nah, peramalan ini biasanya kita adalah eh, menjelaskan tentang apa yang terjadi, yaitu berkaitan dengan apa yang terjadi, ya kan? Nah, ini tergantung dengan kinerja perusahaan di masa lalu dan sampai sekarang, ya. Nah, sampai sekarang kinerja yang lalu ya, historis ya, kinerja historis sampai dengan hari ini, dengan sekarang, ya. Nah, ini bisa kita lakukan peramalan ya, perkiraan gitu ya, peramalan atau perkiraan tentang apa yang bisa dihasilkan di masa depan ya. Nah, itu jadi itulah peramalan. Jadi kalau misalnya selama ini kita cuman kita bisa menjual ya, selama ini tuh maksudnya dengan sumber daya mesin, sumber daya SDM ya, aset dan segala macam ya. Itu sudah itu kita katakanlah bisa menjual di antara 100 gitu ya, 105 gitu ya. Nah, di sekitar 100 plus minus misalnya gitu ya. Nah, maka peramalan di masa yang akan datang, penjualan tahun depan, 2 tahun ke depan gitu ya. Maka itu juga tidak akan beda dari jumlah tersebut gitu. Ya, jadi kita bisa meramalkan ya kalau misalnya 5 tahun terakhir gitu ya, penjualan dari perusahaan itu ya misalnya 98, 100, 102, 103, 99, 101 gitu ya. Itu misalnya ya 5 tahun terakhir. Itu angka penjualannya. Maka pada tahun depan itu kita bisa memperkirakan ya ini penjualannya tidak jauh dari angka 100. Itu ya. Nah, ini itu yang dimaksud dengan peramalan. Bagaimana kita bisa menentukan angkanya tadi? Misalnya pakai menggunakan tren atau menggunakan regresi. Ya, dikumpulkan saja data-data dari beberapa tahun yang lalu ya, kemudian kita bisa memperkirakan di tahun yang akan datang nah, itu dengan angka berapa. Nah, itulah digunakannya misalnya tadi yang disebutkan ada tools berupa regresi. Regresi itu kan linear atau berganda gitu ya. Itu intinya kan itu rumus ya, rumus matematis ya, Y sama dengan A plus B1 X1 ya, C1 X2 gitu ya, itu persamaan ya, berupa persamaan itu kita bisa masukkan data-datanya ke sana ya. Nah, itu kita mempergunakan perkiraan berdasarkan data-data yang tersedia. Nah, sedangkan perencanaan ini adalah menyiratkan pemikiran sebelum bertindak ya, apa yang kita inginkan gitu ya. Nah, kita inginnya apa gitu ya. Kalau berdasarkan peramalan penjualan kita tahun depan katakanlah 102.
Gitu. Nah, itu sesuai nggak dengan keinginan top manajemen? Tuh, kata top manajemen, enggak, saya pengen penjualannya 120 gitu ya. Nah, berarti kan setelah itu apa yang harus dilakukan? Ya, sementara data-data itu menunjukkan ya ramalan sales kita, penjualan kita hanya 102. Nah, itulah keputusan yang dibutuhkan ya. Keputusan yang diperlukan berarti harus bagaimana ya. Nah, di sanalah nanti diperlukan berapa artinya misalnya harus tadi ya harus ada investasi tambahan SDM, cabang, mesin dan sebagainya. Nah, nanti dananya diperlukan dari mana ya? Apakah dana internal cukup gitu? Apakah kita harus menggunakan tambahan dana dari eksternal? Ya, jadi peramalan ini adalah pada dasarnya prediksi atau proyeksi tentang peristiwa masa depan berdasarkan kinerja dan tren masa lalu dan sekarang. Oke, ya. Tapi perencanaan adalah ya proses penyusunan rencana mengenai apa yang harus dilakukan di masa depan. Ya. Dan dengan didasarkan juga pada kinerja saat ini. Tadi ya, kinerja saat ini kita bisa hitung melalui peramalan. Ya, perencanaan adalah kita mau mau mengikuti hasil peramalan atau kita punya keinginan yang lain, gitu ya. Nah, itulah antara perencanaan dan peramalan. Sampai sini ada pertanyaan mungkin untuk perencanaan dan peramalan? Tidak, Pak. Belum, Pak. Cukup, Pak. Ya, saya lanjutkan ya. Ya, ini kalau kita mau lebih jelas lagi dengan definisi, ya perencanaan didefinisikan sebagai kegiatan manajerial dasar yang memutuskan sebelumnya apa, bagaimana, dan kapan sesuatu harus dilakukan. Ya, jadi lebih banyak kepada keinginan. Ya, perencanaan itu kita inginnya apa. Ya. Nah, ini mengacu pada merancang tindakan di masa depan, ya berfokus pada pencapaian tujuan yang diinginkan untuk usaha tersebut. Ya. Nah, ini adalah kegiatan yang berorientasi pada tujuan intelektual dan mencakup ya skala. Ya, intinya perencanaan itu berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Ya, jadi kalau kita apa tadi ya contohnya di dalam ini kan kita sedang membahas entitas bisnis ya. Nah, entitas bisnis itu kita punya rencana apa? Nah, kita inginnya apa? Itu ya. Nah, itu kemudian bagaimana kalau kita punya keinginan tertentu tadi misalnya oh saya inginnya 120 sementara kondisi sekarang hanya bisa mencapai 102. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya? Kapan dimulainya? Nah, gitu ya. Itu adalah kaitan dengan perencanaan. Kemudian perencanaan menghubungkan perusahaan dengan lingkungan di masa depan ya karena apa yang ingin kita capai di masa depan ya jadi menjebatani kesenjangan antara saat ini dengan masa depan. Ya, tadi ya, masa saat ini hanya bisa mencapai 102, masa depan kita inginnya 120. Ya, bagaimana kita menjembatani gap ini? Ya, bagaimana kita menjembatani agar eh, tujuan perusahaan ya untuk mencapai tingkat penjualan tertentu atau tingkat size tertentu, ukuran tertentu itu bisa. Si Asfa, kok gini tumben sih? Kalau bagi-bagi kan nanti. Iya, nyatet kan. Oke ya. Nah, kemudian eh, apa yang tersirat ya dari menjembatani gap ini gitu ya. Ini adalah memastikan tindakan di masa yang akan datang atau di masa depan ya. Kemudian artinya memastikan bahwa apa yang akan terjadi di masa depan itu bisa dilakukan ya. Kemudian membuat ketentuan atau mencapai hal-hal yang sama ya. Maksudnya itu eh, bahwa apa yang bisa kita capai sesuai dengan eh, apa tujuan dari atau perencanaan yang kita inginkan tadi. Ya, jadi ini kalau mau lebih terinci lagi ya, ini adalah proses
di mana informasi dan fakta ini dikumpulkan kemudian dianalisis dan membuat asumsi dan premis untuk masa depan ya untuk membuat prediksi lah gitu ya untuk masa depan. Oke ya. Kemudian perencanaan ini artinya dia adalah mengacu ya pada melihat masa depan ya, kemudian tentu dengan ada diskresi ya, kebijakan-kebijakan gitu ya. Nah, sehingga eh, sumber dayanya cukup atau tidak gitu karena sumber daya yang kita miliki ya. Gitu. Jadi ini harus dimatchingkan gitu. Artinya kalau perencanaan itu kan juga harus realistis gitu ya. Kalau misalnya oh ini nggak bisa nih naiknya 120, kenapa? Nggak mungkin kita menambah sumber daya yang banyak. Tidak mungkin kita menambah pembelian mesin. Tidak mungkin kita membuat penambahan cabang. Gitu ya. Nah itu harus dimatchingkan juga dengan sumber daya yang dimiliki. Ya, sehingga misalnya, oh kalau gitu nggak bisa 120, bisanya misalnya naiknya jadi 110. Ya. Nah, dengan asumsi misalnya mengoptimalkan sumber daya yang masih idle, misalnya aset yang masih belum optimal digunakan gitu ya. Nah, itu bisa kalau misalnya tidak ada pendanaan dari eksternal yang bisa diperoleh, ya berarti dia harus mengoptimalkan aset dan sumber daya yang ada di internal. Oke ya, jadi ini adalah perencanaan. Nah, peramalan ini adalah eh, analisis dan penjelasan keadaan masa depan ya yang berkaitan dengan operasi bisnis ya. Nah, eh, ini adalah proses yang memperhitungkan informasi dan fakta masa lalu untuk mengantisipasi peristiwa masa depan. Ya, jadi sederhananya peramalan ini mengacu pada eh, apa yang akan dicapai di masa depan itu berdasarkan tren ya, ini ya, historis ya kalau saya bahasanya itu lebih kepada historis ya, historis data-data historisnya itu apa, seperti apa ya tentu data historis itu dengan asumsinya sumber daya dan asetnya yang sama dengan sekarang. Gitu ya. Kalau tadi kan kalau perencanaan itu kan karena kita menginginkan lebih dari yang diperoleh dari hasil tren historis ya, maka kita harus menambah SDM dan aset. Gitu ya. Nah, tapi kalau peramalan ini murni berdasarkan sumber daya dan aset yang dimiliki dengan jumlah yang sama. Oke ya. Nah, kemudian peramalan ini bisa dilakukan oleh manajer di berbagai tingkatan atau oleh analis ya. Nah, kemudian metode peramalan, nah ini tadi ya, metode peramalan itu ya kita bisa lakukan dengan metode kuantitatif ya. Nah, berarti ini hitung-hitungan ya. Gitu ya. Nah, atau dengan menggunakan metode kualitatif ya. Kalau kuantitatif ini ada eh, regresi ini tadi ya, bisa dengan menggunakan regresi, persamaan regresi atau ekonometrik ini lebih rumit dari regresi. Kemudian analisis tren waktu ya tadi ya, misalnya 5 tahun terakhir penjualannya 98, 100, 102, 99 dan sebagainya gitu ya. Nah, itu berbagai macam metode yang di sana isinya hitung-hitungan. Ya, sehingga nanti untuk masa depannya itu ketemunya angka. Ya, karena dia kuantitatif ya ketemunya angka. Ya. Kemudian ada metode-metode yang lain ya, metode DLP, survei, ya, opini eksekutif gitu ya. Itu metode yang sifatnya kualitatif. Ya, survei, misalnya ini penjualan kita bisa meningkat nggak sih gitu ya. Kita adakan survei ke konsumen. Ya, misalnya adakan survei, oh iya mereka apa seleranya berubah misalnya gitu ya. Gitu. Nah, itu berarti bisa atau opininya apa ya eksekutif gitu ya. Nah, opini eksekutif atau opininya pimpinan ya, dia mungkin berdasarkan pengalaman yang dimiliki dia bisa memperkirakan ini penjualan meningkat gitu ya. Atau kondisi ekonomi ya, kondisi ekonomi sudah membaik pasca COVID misalnya ya, sudah mulai banyak aktivitas dan sebagainya ya. Kemudian tidak ada teknik peramalan yang dapat memprediksi
jalannya peristiwa di masa depan dengan akurasi 100%. Gitu ya. Jadi ini kita juga harus realistis ya, artinya berbagai macam teknik itu ya itu eh, tidak bisa dipastikan ya akurasinya itu sampai dengan 100%. Tetapi tentu metode-metode peramalan ini membantu gitu ya, membantu dibandingkan kita berdasarkan insting gitu ya. Dia hanya berdasarkan insting, oh ini kayaknya kayaknya saya merasakan aura penjualannya meningkat misalnya gitu ya. Itu hanya berdasarkan insting ya. Nah, tentu dengan adanya angka-angka atau adanya analisis ya, ya tadi ya analisis melalui survei, melalui opini gitu ya dan sebagainya itu tentu itu bisa membantu ya. Oke ya. Jadi tidak bisa mencapai akurasi 100%, yaitu sejumlah tebakan selalu ada di dalamnya dan dengan demikian kesalahan mungkin terjadi. Ya, jadi tetap pasti itu ada apa ada kaitan dengan eh, tadi ya bagaimana juga ada sifat intuisinya apa ada tingkat keyakinan gitu ya. Nah, tetapi tentu data-data ini ya metode-metode atau analisis-analisis ini sangat sangat diperlukan. Ya. Apalagi sekarang ya by data gitu ya. Semua apa semua hal sekarang eh, apa mengacu kepada big data ya. Misalnya kalau kita menggunakan sekarang ini kan kenapa misalnya kalau kalian punya medsos gitu ya, punya medsos itu ada iklan-iklan yang masuk misalnya gitu ya. Nah, itu kan karena data-data preferensi gitu ya, data-data atau preferensi kita selama menggunakan medsos itu dianalisis oleh orang gitu. Gitu ya, itu dianalisis oleh orang lain sehingga oh kita punya kecenderungan untuk melihat postingan-postingan tertentu gitu ya. Nah, sehingga ditawarin lah gitu ya apa namanya iklan-iklan itu berkaitan dengan iklan. Ya, misalnya kita sering memposting tentang fashion misalnya gitu. Nah, mungkin nanti di medsos kita akan banyak masuk iklan-iklan tentang fashion. Gitu ya. Nah, itu artinya itu adalah berdasarkan ini tadi ya, kualitatif ya, survei segala macam gitu ya. Kemudian ditindaklanjuti dengan apa? Ditindaklanjuti dengan tindakan tadi ya. Oh, ini bisa meningkatkan penjualan melalui apa data ya, data. Ya, apalagi kita kalau daftar-daftar di apa di kan sekarang segala macam ya member apa belanja ke toko jadi member gitu ya. Belanja kini jadi member itu eh, apa dijadikan big data ya, dijadikan data untuk menentukan preferensi kita. Oke ya, itu peramalan dan perencanaan. Oke ya, jadi ini peramalan ini apa nih? Ya proses pemikiran terlebih dahulu, tindakan masa depan untuk perusahaan dan juga berbagai unit lain. Jadi sebelum apa perencanaan ya, kalau apa yang kita inginkan itu tadi perencanaan ya. Kalau peramalan ini adalah memprediksi kinerja perusahaan di masa depan dengan memperhitungkan kinerja. Oke ya, ini memperkuat penjelasan aja. Nah, peramalan ini bergantung pada postulat dan asumsi. Ya. Jadi melibatkan dugaan tertentu sehingga kemungkinan kesalahan tidak dapat dihapus seluruhnya. Ya, misalnya atau gini aja, misalnya eh, apa ketika kita mensusun rencana atau peramalan nih angka-angka gitu ya. Nah, itu misalnya oh asumsinya kondisi ekonomi membaik atau memburuk gitu ya. Nah, itu pasti ada postulat dan ada asumsinya. Oh, asumsi ini kondisi perekonomian sekarang belum membaik misalnya, gitu. Ya, atau masih dampak COVID misalnya. Nah, sehingga kita nanti bisa memperhitungkan dampak peramalannya ya atau peramalannya. Oke ya, jadi ini pasti ada atau misalnya kalau seperti pemerintah gitu ya ketika menyusun rencana keuangan ya itu ada asumsi misalnya asumsinya inflasi, asumsinya harga minyak, asumsinya nilai tukar dolar misalnya gitu ya. Atau ukuran-ukuran yang lain atau growth ya pertumbuhan ekonomi misalnya.
ada GDP berapa dan sebagainya. Nah, itu adalah ketika kita membuat peramalan untuk tujuan perencanaan, ya itu pasti ada eh, ada asumsi-asumsi yang digunakan, ya. Nah, sehingga ketika ada perbedaan-perbedaan itu, nah kita bisa analisis karena apa, ya? Karena mungkin ada asumsi-asumsi yang kurang kurang tepat, misalnya. Oke ya, ini saya lewatin aja. Nah, ini perbedaan ya peramalan dengan perencanaan. Ya, kalau peramalan ini lebih menyinggung estimasi kinerja masa depan ya berdasarkan fakta ya, fakta atau historis. Nah, kalau perencanaan ini adalah lebih kepada eh, keinginan ya, proyeksi atau keinginan di masa yang akan datang. Ya, dasarnya kalau peramalan adalah postulat dan asumsi, kondisi dan asumsi yang melibatkan tingkat dugaan tertentu. Kalau perencanaan itu lebih kepada informasi, perkiraan dan tujuan, ya tujuan atau keinginan ya. Nah, tujuannya ini memperkirakan tren ya, melalui tren. Kalau ini menilai masa depan. Ya, acuannya peramalan adalah fakta, sedangkan acuan perencanaan itu fakta dan harapan. Ini tadi ya. Jadi bukan peramalan dia berhenti di data, gitu ya. Tapi kalau perencanaan dia ada harapan, ada ekspektasi, ada keinginan. Kemudian tanggung jawab peramalan ini biasanya di manajer middle ke bawah, ya, atau dia ada konsultan ya, analis. Tapi kalau perencanaan ini lebih kepada tingkat top manajemen, ya, top manajemen yang menentukan misalnya arah bisnisnya. Nah, ini mungkin kalau kita lihat contoh ya, misalnya, nah ini makanya kita pentingnya menggunakan data, ya, kita menggunakan data. Misalnya ini kondisi pada tahun 2020, ini kondisi balance sheet kita seperti ini ya, neraca. Kita punya kas 20, punya account receivable 240, inventory, ya, kemudian punya utang, notes payable, ya, aset katakanlah total aset yang kita miliki 1.000, ya. Ya, kemudian tingkat penjualan kita misalnya 2.000, ya, kemudian kita bisa menghasilkan net income ya setelah dikurangi pajak ya, net income berarti ini adalah 50. Ya, dengan asumsi dividennya adalah 30%, maka additional ya, kalau dividen 30% berarti dari laba yang 50 ini dibagikan sebanyak 15. Ya, berarti sisa internal ya, fund, ya, ini kan internal fund nih berarti 35 ini ya. Nah, ini adalah internal fund yang bisa digunakan, yaitu adalah 35. Ya, jadi ini tadi yang di awal ya, berapa internal fund yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, nah, ini adalah hasil dari net income ya, khususnya hasil dari net income. Nah, ini kalau kita gunakan analisis rasio ya, misalnya break even point ya 10%, profit margin ya, angka return on equity, days sales operation ya, inventory turnover, fixed asset turnover, total asset turnover, eh, debt to asset ya, debt to asset ratio ya, dan seterusnya. Nah, ini kita gunakan sebagai alat-alat analisis ya. Nah, kemudian apa asumsi yang kita gunakan ya. Nah, ini contoh dari asumsi ya. Asumsi ini misalnya eh, pada tahun 2020 ini ya, operasional perusahaan ini sudah full capacity gitu ya, full capacity. Artinya apa? Kalau dia full capacity ya, kita sudah tidak bisa meningkatkan produksi lagi atau kita tidak bisa meningkatkan penjualan ya, karena sudah full capacity. Oke ya, jadi misalnya saya punya mesin bisa memproduksi 10.000 unit produk
Ya, ini mesinnya ini kapasitasnya memproduksi 10.000 unit produk dan pada saat ini kita sudah memproduksi 10.000 yang nggak bisa ditingkatkan lagi. Gitu ya. Kalau kita mau tingkatkan apa beli mesin baru, gitu. Nah, gitu ya. Kecuali kalau misalnya, oh mesin kita punya kapasitas 10.000 unit untuk memproduksi, sementara sekarang masih dipakai atau masih memproduksi 7.000 unit karena kita belum mampu melakukan eskalasi atau peningkatan penjualan. Gitu ya, entah karena kondisi pasar, entah karena kemampuan internal, entah karena apa, misalnya masih 7.000. Nah, itu berarti kalau kita ingin meningkatkan penjualan kepada 10.000, ya maka kita nggak perlu beli mesin, ya mesinnya masih cukup. Gitu. Tinggal yang lain apa? Mungkin SDM produksi, penetrasi pasar ke tempat apa namanya pasar-pasar yang baru yang selama ini belum dimasuki misalnya gitu. Ya, itu tindakan ya itu namanya rencana yang tadi yang kaitannya dengan planning atau perencanaan. Ya, kemudian uh, each type of asset tumbuh ya. Nah, masing-masing jenis aset ini tumbuh secara proporsional dengan nilai penjualan. Ini ya, maksudnya ini. Nah, ini aset-aset ini tumbuh proporsional dengan nilai penjualan. Artinya kalau penjualan naik 10%, ya asetnya akan naik 10%, gitu ya. Kemudian utang dan akrual itu akan tumbuh juga proporsional dengan penjualan. Ya, profit margin tahun 2020 adalah 2,52% dan payout dividennya itu 30% ini akan dipertahankan ya di masa yang akan datang. Ya, kemudian eh, perkiraan penjualannya itu akan meningkat 500 dolar ya. 500 ya, 500 dari berapa? Dari 2.000 nih. Berarti ada meningkat 25% ya. Ada peningkatan 25% penjualan. Gitu ya, meningkat dengan atau 25% ya ini ya, sudah tingkat 25. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan dana untuk meningkatkan penjualan gitu ya. Nah, untuk meningkatkan penjualan yang 25% itu kita butuh dana berapa dan sumbernya dari mana atau kita butuh dana berapa gitu ya. Nah, ini kira-kira kita dengan menggunakan persamaan ya additional financial need ya, penambahan keuangan ya, ini eh, aset ya liabilities ya ini tambahan aset dan liabilities dibagi dengan dibagi penjualan dikali dengan selisih dari penjualan ya delta ini selisih ya selisih penjualan yang lalu dengan penjualan yang diharapkan jadi 500 ya berarti selisihnya kan delta ini kan delta penjualan ini berarti penjualan yang lama 2.000 dikurangi dengan eh, apa eh, peningkatan penjualan yang diharapkan 500 ya berarti di sini ada delta S-nya adalah 500 ya kemudian dikurang ini kan aset ya aset ini 1.000 per penjualan ya, aset, ya. Nah ini ya total aset adalah 1.000 per penjualan kalau total account payable dan notes payable itu 200. Oke ya ini yang digunakan berapa nih oh 100 ya liabilities ya khusus liabilities saja ya 100 per 2.000 kali uh, delta sales ya selisih penjualan ya, kemudian ini mempertahankan apa tadi mempertahankan margin. Jadi kalau penjualannya 2.500 ya, penjualan diharapkan 2.500, marginnya adalah tadi 2,5%, ya kan ini dipertahankan ya 2,52%. Berarti dia punya keuntungan 2,52% kali 2.500. Ini tadi dari mana marginnya? Oh ini ya, profit marginnya 2,52%. Ya ini ya. Nah ini ya maksudnya ya profit margin ini 2, artinya 50 ini berarti 2,52% dibandingkan dengan 2.000 ya. Oke ini kemudian
kali 0,7. Kenapa dikali 0,7? Karena dia ingin mempertahankan payout dividennya adalah 30%. Nah, ini ya. Nah, dia kalau dapat keuntungan 50, dia akan ngasih dividen ke pemegang saham 30% atau sebesar 15. Nah, sehingga inilah internal fund. Ya, 35 ini adalah internal fund. Nah, berarti ini eh, dana yang dibutuhkan itu adalah ya 180 juta. Ya. Oke, ya. Nah, ini jadi ini kita apa ya silakan nanti dipelajari ya cara penghitungannya gitu ya. Nah, artinya ini kita memiliki angka gitu ya, memiliki angka-angka. Ya, ini eh, bagaimana bagaimana kita menambahkan eh, atau dari mana penambahan dana ini diperoleh gitu ya. Penambahan dana ini diperoleh yaitu dari eh, dengan payout rasio dividennya tetap 30% ya berarti kita ada tambahan dana tadi 70% kali labanya tadi ya. Ya, kemudian tidak ada penambahan common stock ya. Kemudian external fund eh, external fund ya. Jadi dana dari pihak ketiga yang dibutuhkan sebagai pinjaman itu akan dipenuhi melalui 50% dengan notes payable dan 50% dengan long term debt atau pinjaman jangka panjang ya. Berarti 50% pinjaman jangka pendek ya notes payable itu berarti pinjaman jangka pendek dan 50%-nya dengan pinjaman jangka panjang. Itu ya. Nah, ini berarti dia akan eh, akan membuat ya, ini adalah hasil dari analisisnya. Hasil dari analisis terhadap angka-angka yang dimiliki atau kondisi saat ini gitu ya. Analisisnya demikian. Ya, jadi kalau misalnya dia intinya kan begitu ya. Kalau dia ingin menaikkan penjualan sebesar 25%, ya. Nah, dia ingin ini kata kata top manajemen, kata direkturnya, ayo naikin penjualannya 25%. Nah, begini perhitungannya kira-kira. Oh, kita butuh tambahan dana sekian, Bos, misalnya gitu kan. Kira gitu. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan dananya gitu ya. Nah, itu ya bisa pinjaman jangka panjang, bisa pinjaman jangka pendek dan sebagainya. Oke. Ya, begitu ya proses proses dalam kita menggunakan tools ini ya. Nah, ini kemudian eh, setelah itu kita juga perlu membuat forecast dari laporan laba ruginya. Ya, forecast dari laporan laba rugi. Termasuk juga forecast dari neraca. Ya, nanti ya, ini termasuk sampai gitu ya, sampai perkiraan nanti laba ruginya seperti ini, nanti neracanya seperti ini. Nah, ini kan misalnya eh, forecast basis. Nah, ini eh, biasanya mulainya itu di penjualan gitu ya. Kenapa? Karena penjualan itu adalah apa ininya ya, apa topnya itu ada di penjualan gitu ya. Jadi kita tidak berbicara, oh saya ingin laba sekian gitu ya. Nah, biasanya di dalam proses planning itu yang ditentukan terlebih dahulu itu adalah penjualannya. Berapa kemampuan kita untuk meningkatkan atau berapa kemampuan kita untuk melakukan penjualan. Ya, nah baru nanti dia yang lain-lainnya ngikut. Makanya tadi ngikut yang lainnya ya. Berarti nanti ada eh, labanya mau tetap dipertahankan di angka berapa. Ya, pembayaran dividennya mau ditetapkan di angka berapa. Nanti berarti kita juga akan punya utang berapa. Kita akan punya aset berapa. Ya, kita akan tambahan biaya-biaya yang harus kita keluarkan berapa. Ya, nah itu setelah kita menetapkan ya umumnya gitu ya. Umumnya setelah kita menetapkan berapa nilai penjualannya. Gitu ya. Nah, coba nanti yang kita di bisnis gitu ya, orang yang aktivitas bisnis itu pasti pikiran utamanya itu bukan bukan labanya dulu biasanya. Ya, tapi ini kita bisa bisa menjual ini enggak gitu kan ya. Baru nanti dihitung tuh eh, bisnis ini kalau kita mampu melakukan penjualan misalnya ini ada peluang melakukan penjualan atau bisnis yang omsetnya misalnya omsetnya 100 juta. Oke, kita hitung
ya dengan omset 100 juta itu kira-kira kita dapat untung berapa gitu ya. Baru kita tetap hitung nanti kita akan mendapatkan untung berapa. Oke ya, kemudian ini ya tadi ini perkiraan nih tahun 2020, kemudian forecast-nya ya adalah 2.500 ya, ada kenaikan 25%, jadi 1,25%. Ya, kemudian ada dikurangi dengan cost ya, cost-nya variable cost, fixed cost. Nah, ini perkiraannya ya, misalnya ada kenaikan-kenaikan variable cost dan fixed cost. Nah, sehingga labanya, laba kotornya itu adalah sebesar 125. Kemudian interest ya, biaya pinjam dana pihak ketiga itu tidak ada perubahan. Kemudian pajak jelas ada perubahan ya karena labanya meningkat. Ya, sehingga net income-nya meningkat dari 50 menjadi 65. Ya, dividen tetap dipertahankan berarti sisa dana yang bisa internal fund-nya adalah 40. Ya, nah kemudian bagaimana perkiraan balance sheet-nya atau neracanya? Nah, ya ini cash mungkin kita masih punya sekian ya, atau receivable inventory, total aset meningkat dari 1.000 menjadi 1.250. Ya tadi ya karena peningkatan aset itu proporsional dengan peningkatan penjualan. Ya, peningkatan penjualan. Nah, ini ternyata dia misalnya membutuhkan tambahan aset. Ya, fix aset ya, tambahan fix aset ya untuk meningkatkan penjualan sebesar 500 itu. Oke ya. Kemudian peningkatan liabilitas ya, account payable-nya meningkat, notes payable dia tidak ada perubahan misalnya. Oke ya, common stock juga tetap. Nah, ini ada tambahan laba ya. Berapa ini labanya? Sisanya 46. Ya, laba bersih. Bukan laba bersih ini ya, setelah dikurangi dividen ya, setelah dikurangi dividen. Oke ya, jadi ini misalnya kira. Nah, ini berarti eh, apa penambahan ya, penambahan financing need-nya itu eh, aset meningkat 250, ya, kemudian liabilitas 25, return earning 46. Ya, totalnya adalah 179. Ya, jadi perusahaan harus memiliki atau menambah aset ya untuk atau akan memiliki aset tambahan ya untuk meningkatkan penjualan. Ya, jadi balance sheet-nya kan harus balance. Ini kan belum balance ya, 1.000 berapa tadi? 1.250, ini baru 1.071. Ya, berarti perlu adanya tambahan dana dari eksternal sebesar 179. Gitu ya. Jadi kenapa? Karena tadi ya tidak bisa dipenuhi dengan internal. Jadi harus ada tambahan dari dana dana eksternal. Ya, kalau di sini tadi perkiraannya berapa? 180 ya. Nah, tapi karena ada sedangkan ini 46 plus 179 ya, berapa? Ya 200 lebih ya. Nah, itu karena apa? Karena ada eh, ingin dia meningkatkan ini tadi ya, misalnya account payable-nya atau asetnya ini ya, asetnya harus meningkat dari 1.000 menjadi 1.250. Ya, karena dia ingin mempertahankan ini ya, misalnya ini terutama di sini barangkali yang besar nih ya, adalah dia harus membeli fixed asset. Ya, sehingga perlu mendapatkan tambahan dana dari eksternal sebesar 179. Ya. Nah, dari eksternal 50% dari jangka pendek dan 50% dari jangka pinjaman jangka panjang atau pembiayaan jangka panjang. Ya, nanti kalau ini harus dihitung nih tingkat bunganya berapa. Ya, jadi harus lebih rendah eh, apa interest expense-nya atau beban beban bunganya atau beban cost of debt-nya itu harus lebih rendah dari uh, apa net income dan return earning.
Oke ya. Nah, jadi itu kira-kira ini setelah ada bisa dihitung tadi penambahan dananya sekitar 179, maka kemudian kita membuat lagi penyesuaian lah gitu ya, penyesuaian dari neraca dan laba rugi. Ya, kalau ini kan tadi udah ya, asetnya udah 1,250. Nah, yang tambahan ini tadi ya, notes payable ada tambahan 190, long term debt ada tambahan 89,5, long term debt ada tambahan 89,5 sehingga totalnya 1.250 gitu ya. Nah, ini asumsinya tapi kita dengan asumsi tadi gitu ya, asumsi bahwa laba ruginya nggak berubah. Kalau laba rugi berubah, ini berubah lagi nanti gitu ya. Itu ya, ini namanya kita asumsi ya, bisa jadi nanti hasilnya akan berbeda ya, bisa jadi nanti entah labanya turun ya karena mungkin adanya beban bunga yang belum dihitung misalnya tadi. Oke ya. Oke, jadi itu kurang lebih bagaimana cara kita melakukan apa eh, planning dan forecasting. Ya, planning dan forecasting itu kalau lengkap ya tadi ya, nanti ujungnya adalah pro forma dari eh, laporan laba rugi dan neraca. Gitu ya. Kenapa? Karena laporan laba rugi dan neraca itu juga hasil akhir dari kinerja gitu ya. Gitu ya. Hasil akhir dari kinerja kan nanti eh, apa CEO itu atau direksinya itu manajemen ya, manajer perusahaan itu kan nanti akan dinilai berdasarkan hasil akhir. Hasil akhirnya itu kan yang paling yang window-nya gitu ya, yang terlihatnya itu adalah ada di neraca dan laporan laba rugi. Ya, itu yang akan terlihat. Ya, metode persamaan mengasumsikan profit margin yang konstan, ya, dividen payout konstan, ya, kemudian capital structure-nya konstan. Ya, capital structure itu antara ini ya, antara modal dan utang. Ya, modal dan utang. Ya, kalau financial statement metode financial statement itu adalah lebih fleksibel. Ini akan mudah ya perubahannya itu lebih lebih fleksibel. Ini ratio forecast ya tahun selanjutnya. Ini kalau mau menghitung eh, net investment ya dalam net investmentnya berapa ya hasilnya ya dalam operating capital ya. Ya, ini bisa dipelajari. Ini beberapa eh, ini beberapa perubahan ya, beberapa perubahan yang bisa diperoleh ya. Jadi kalau misalnya eh, project ya untuk meningkatkan penjualan 500 itu harus menambah fix aset harus menambah fix aset 125 gitu ya. Gitu ya. Jadi sehingga ini berkaitan dengan berapa nih jumlah yang dibutuhkan jadinya ya. Ya, jadi kalau misalnya tidak perlu menambah fix aset ya berarti 125-nya kan tidak diperlukan. Nah, tapi kan mungkin tadi asumsinya apa? Asumsinya adalah full capacity. Jadi kalau dia mau meningkatkan penjualan ya dia harus menambah mesin gitu ya. Tapi kalau misalnya dia pada saat itu belum full capacity, berarti dia tidak perlu melakukan penambahan mesin misalnya. Untuk meningkatkan 500 itu mungkin tidak perlu menambah mesin. Ya, nah ini jadi yang harus dipertimbangkan ya. Ya, kemudian bagaimana
berpengaruhnya terhadap rasio ya. Nah, rasio-rasio keuangan itu nanti akan dihitung lagi gitu ya setelah ada laporan laba rugi dan neraca yang baru ya, kemudian nanti dihitung lagi rasio-rasio keuangannya ya, kemudian nanti dihitung lagi earning per share-nya gitu ya, dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana memanage receivable dan inventory ya, piutang dan persediaan. Nah, ini mungkin dampaknya ya, karena inventory turnover-nya bagaimana, piutang ya, turnover ya, perputaran piutangnya bagaimana, itu berpengaruh atau tidak. Ya, kemudian bagaimana apabila ingin menambah dividen payout ratio-nya. Ya, jadi kalau tadinya 30%, misalnya mau dinaikkan jadi 40%. Ya, jadi sehingga harus menambah jumlah dana kan, karena laba yang ditahan kan berkurang. Ya, bagaimana apabila ingin meningkatkan profit marginnya dari 2,5% menjadi 3% misalnya gitu ya. Nah, berarti di sini akan ada penambahan return earning. Sehingga penambahan dana dari luarnya akan turun. Ya, decrease additional financial need-nya akan turun. Ya, kenapa? Karena profitnya kan naik. Ya. Ya, kemudian capital intensity rasionya bagaimana ya. Nah, ini eh, pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya ini akan diputuskan gitu ya. Ketika ada desakan misalnya dari pemegang saham, oh ini kan penjualannya kan meningkat, saya ingin menambah dividennya ditambah dong persentasenya, gitu ya. Atau penjualannya meningkat, berarti profit marginnya harus meningkat juga, gitu ya, dan sebagainya, gitu ya. Nah ini eh, apa yang harus dituangkan dalam bentuk perencanaannya seperti apa. Tapi tentu ini harus ada data, ya kembali lagi adalah data. Ya. Misalnya pembayaran supplier 60 hari dibandingkan dengan 30 hari. Ya, jadi diperpanjang, gitu ya. Nah, mungkin eh, pembayaran kepada supplier kan berarti kalau dari 30 hari menjadi 60 hari kan berarti kita bisa saving dana kan gitu ya. Nah, kita berarti bisa dana yang harusnya kita bayar untuk membayar supplier bisa kita pakai untuk membeli persediaan. Ya, berarti ini akan menurunkan kebutuhan dana. Ya, sebaliknya kalau dengan pembayaran piutang ya, misalnya customernya minta diundur pembayarannya dari 30 hari menjadi 60 hari. Nah, berarti kita akan membutuhkan tambahan dana dana yang dibutuhkan, penambahan dana ini. Oke, ya, jadi itu eh, beberapa contoh ya untuk planning dan forecasting. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Baik ya, kalau tidak ada kita cukupkan ya untuk materi ini. Lupa.